Halo, selamat pagi sahabat hebat di rumah. Kita ketemu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi nih di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, podcast hari ini tuh masih lanjutan dari yang kemarin ya, Teh ya? Sesuai dengan janji ya, Iya, Teh ya. jadi kita ada Japan Part 2. Nah, untuk hari ini di sini ada guestnya itu ada Teh Reini. Ya. Ini yang kemarin di podcast pertama yang minggu lalu itu untuk Japan Part 1 dan ini ada mahasiswanya dan alumninya ya Teh ya. Iya. Boleh perkenalkan namanya? Ya. Pakai bahasa Jepang Pakai bahasa Jepang? Aduh, harus bahasa Jepang lu ya? Iya. Iya. Aduh, maaf ya kalau lupa kalau salah ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Hajimaste, watashi wa Cecep Priyatna desu. Indonesia no Cirebon karakimashita. Watashi wa 22 歳です。私の趣味は山を登るすることです。ありがとうございます。 Oke. Arigatou gozaimasu. Artinya Oh apa iya, Kang Cecep? kita belum nyapa. Oh iya, belum dengan bahasa nyapa. Jepang. Oh iya. Konnichiwa ya. Konnichiwa kan? Ayo dong Kang Cecep di apa teteh-teteh sama di rumahnya disapa dong pakai bahasa Jepang. Hai. Hai. Nanti kita bilang konnichiwa, teman-teman jawab juga ya konnichiwa ya. Oke. Ya, Ya, teteh-teteh bareng-bareng sama. juga ya berarti ya. Oke, oke, siap. Ya. Konnichiwa minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, nah teteh-teteh sama AA di rumah minggu ini kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol ya. Kita kalau membahas itu kesannya kayak kaku banget. Kita Skripsi ngobrol-ngobrol gitu ya. tentang pengalaman alumninya dari Teh Reini ini yang pernah di Jepang. Nah nanti di podcast kali ini itu akan dibahas tuh dia ikut program apa, berapa lama di sana. Nah jadi nanti akan kita bahas di podcast hari ini. Nah mungkin tadi kan udah perkenalan tuh Teh. Sekarang mungkin sama Teh Reini bisa dijelaskan Kang Cecep ini sih ikut program apa sih di Jepang itu. Nanti mungkin ditambahin sama Kang Cecepnya. Iya, baik. Konnichiwa, selamat pagi teman-teman semuanya. Sesuai dengan kemarin ya janji saya bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan lagi podcast yang minggu kemarin. Nah, saya udah janji nih Teh Ria waktu kemarin itu bahwa Kemarin sama Teh Imut ya? Iya, sama Teh Iya. Imut ya. Saya sudah janji mau bawa seseorang. Ya. Yang waktu itu masih mahasiswa, sekarang udah alumni ya Kang ya. Gitu. Udah lulus Ujikom juga ya Kang ya. Alhamdulillah. Nah, apa sih namanya itu yang pernah memiliki pengalaman program internship yang sudah diprogramkan di Stikes Budi Luhur Cimahi ini. Nah, sekarang janji saya alhamdulillah bisa ditepati ya. Saya bawa nih Kang Cecepnya. Saya culik. Yang diculik ya. Supaya bisa share pengalaman, kemudian share apa ya namanya itu kesan-kesan yang di sana, kemudian memberikan motivasi kepada teman-teman untuk bisa bergabung dengan program internship Jepang di Stikes Budi Luhur Cimahi. Iya. Iya. Itu Berarti ini tuh sekarang udah jadi alumni ya Teh ya? Kang sudah Cecep jadi ini? alumni. Kemarin baru sudah ya Kang ya. Udah bisa sudah kerja kan? Alhamdulillah sudah. Ya ternyata Kang Cecep ini sudah bekerja di salah satu rumah sakit negeri ya di daerah Cimahi. Nah mungkin sekarang kita ke Kang Cecepnya. Waktu ikutan program internship itu waktu semester berapa sih Kang? Terus prosesnya seperti apa gitu kan? Iya. Bismillah ya. Pertama ikut program internship awal masuk. Oh awal masuk semester. Awal masuk itu semester akhir ya, menuju semester akhir. Oh masuk di semester akhir. Berarti beres kita menyelesaikan skripsi untuk angkatan saya ya. Angkatan saya yang pertama itu beres menyelesaikan skripsi, beres sidang. Nah, lanjut kita ikutan program internship ini yang diadain oleh Ibu Rei ini, oleh Prodi D3 Keperawatan gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri apa ya? Prosesnya mudah sih ya. Pakai seleksi nggak sih Teh waktu itu Kak? Pakai ada seleksi untuk ada seleksi step by step ya untuk seleksinya itu untuk ikutannya mah gampang ya, kita cuman ikut ke prodi, mendaftarkan diri. Oh mendaftarkan. Mendaftarkan diri ke prodi, lalu ikuti step by stepnya mulai dari pembelajaran bahasa sampai ke interview untuk
lanjutan ke program internshipnya. Interviewnya sama prodi atau sama siapa Kang? Interviewnya kemarin sih kita langsung sama user Jepangnya. Sama langsung orang Jepang dari sana Langsung Kang? Jepang, ya. Itu pakai apa ya Teh sama Kang Cecep? Interviewnya langsung datang ke sini atau via apa? Kita kemarin itu interviewnya ada orang Jepangnya langsung ya Kang? Langsung. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Ya, jadi sebelum pandemi. Ini programnya kalau nggak salah itu bulan 2019 ya Kang ya? 2019 berarti berangkatnya tuh bulan November kalau nggak salah ya. 2019. Jadi sebelum bulan November itu sekitar Juli Agustus itu udah mulai persiapan bahasa. Jadi kita ada kelas bahasa juga Teh, karena ya walau bagaimanapun kan nggak mungkin ya kita kalau misalkan datang ke suatu negara apalagi lama tinggal di sana kita tidak dibekali bahasa. Jadi kami bekali bahasa di situ. Nah kemudian setelah itu ada proses rekrutmen. Iya, ada proses rekrutmen. Tadi ya saya kan share siapa yang berminat. Ini kebetulan bukan kelas khusus internasional Jepang. Jadi bukan jadi dari kelas reguler ya Teh ya? Ini masih kelas reguler. Jadi yang kelas internasional Jepang itu kan baru mau berangkat tahun ini. Oh iya. Ini hanya share pengalaman bahwa ini loh yang pernah mengikuti program di sana itu seperti apa. Nah setelah itu ada proses bahasa, ada proses ini tuh kemudian ada proses wawancara ya, seleksi ya. Jadi ya diseleksi, kemudian proses wawancara. Mungkin kalau orang Jepang itu apa sih namanya itu ada trik-triknya mungkin ya, nanti Kang Cecep cerita ya. Cerita ya Kang. Jadi yang seperti apa gitu kan yang dinikahannya, karena memang dari sekian banyak yang waktu itu Kang Cecep ya. Iya. Saya lupa lagi ada hampir 20 orangan ya waktu itu, yang hanya terpilih itu hanya 5. Angkatannya Kang Cecep itu? Angkatannya Kang Cecep ini. Jadi terpilih itu hanya 5 dari sekian banyak. Nah itu mungkin itu tergantung matching dengan user atau pengguna kita yang di Jepang. Dan itu mungkin trik-triknya nanti Kang Cecep yang akan cerita lah. Kalau dibilang untuk prosedurnya cukup mudah ya, tidak rumit gitu ya Teh ya. Asal ada kecocokan dan bahasa aja. Siap. Nah, Teh kamu tanya, kalau untuk bahasa dibekalin pelatihan dulu nggak sih untuk angkatan Kang Cecep maupun nanti yang akan berangkat ke sana? Ya jelas kalau secara program akademik pasti itu Teh ya. Jadi kan memang kita itu sudah bekerja sama dengan berbagai macam lembaga bahasa ya. Kalau Kang Cecep itu dulu dengan satu lembaga bahasa ya, sekarang kita beralih langsung Nevi-nya ya, itu dari orang Jepang langsung Teh gitu. Untuk yang sekarang ini ya. Mungkin waktu zamannya Kang Cecep karena angkatan pertama ya, jadi kita masih meraba-raba gitu ya. Nah sekarang kita udah lebih settle lagi lah ya, insya Allah kita sudah lebih ini lagi. Jadi kita Nevi-nya itu pengajarnya itu langsung orang Jepang. Jadi langsung belajar sama kalau guru tuh di Jepang tuh namanya apa? Sensei. Senseinya langsung dari Jepang tuh Teh Akang. Jadi supaya mungkin agar lebih terbiasa ya mungkin lebih. Karena mungkin kalau orang Jepang sendiri itu tahu ya, beda kalau orang Indonesia belajar Jepang sama orang Jepangnya sendiri ya. Jadi kan kalau misalkan orang Jepangnya itu kan tahu mana dulu yang harus dipelajari, step by stepnya itu ngerti dan paham ya gitu. Kemudian orang Jepangnya itu pandai juga berbahasa Indonesia. Jadi ya memang berkah lah, alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan lembaga bahasa yang seperti itu. Nah ini Kang Cecep tanya lagi nih ke Kang Cecep, kalau untuk kan ke sana itu pakai visa, itu semua yang ngurusin dari pihak kampus ya Teh ya Kang Cecep? Semua overall semua dari kampus. gitu. Untuk pengurusan visa mulai dari pendaftaran visa sampai kita terbang berangkat ke sana itu kampus sudah mengurusi semuanya. Jadi hitungannya kita cuma tahu beres, sudah tahu berangkat aja gitu ya. Jadi untuk mahasiswa mah dulu ya waktu pas saya pertama itu menguntungkan sih ya. Iya. Pertama itu ngebantu kita pengen berangkat ke sana, pengen tahu Jepang lah gitu lah, orang Jepang gimana. Yang pertama itu, yang kedua ini mudah banget gitu loh. Dan ini peluang banget gitu. Iya, prosesnya mudah ya. Kang Cecep, memang ke Jepang itu keinginan sendiri atau setelah masuk Budi Luhur baru ternyata di Budi Luhur banyak dikenalin nih misalnya tentang Jepang, bekerja di luar negeri, atau memang dari awal udah pengen ke sana gitu Kang? Dari awal
dari awal pengen ke sana ada, tapi setelah masuk kampus punya program makin ada itu. Iya. Jadi Makin ada, motivasi dari diri sendiri ada, ditambah didukung sama kampus juga ya Teh ya. menyediakan. Jadi ya Betul, kalau mungkin misal- sebelumnya Kang Cecep juga udah terpapar informasi ya bahwa Stikes Budi Luhur ini sudah mencanangkan go internasional dari tahun 2011 ya. Mungkin sudah dapat informasi juga ya. Iya. Jadi ada harapan mungkin kalau di Budi Luhur ini insya Allah bisa disalurkan, bisa dibantu untuk bisa bekerja di luar negeri. Iya, dan alhamdulillah tersampaikan lah setidaknya Iya. gitu. Cita-citanya tersalurkan gitu. Iya. Mungkin Kang Cecep kita break dulu ya. Nanti di season 2 itu akan ada pengalaman Kang Cecep di sana tuh seperti apa, ngapain aja, berapa lama di sana. Nanti tunggu di kita setelah break kita akan bahas itu, tetap di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, balik lagi di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Kalau tadi di season 1 ya Teh Reni dan Kang Cecep itu kita ngebahas gimana proses ke sana. Nah, kalau sekarang pengalaman apa sih yang Kang Cecep dapatkan di sana? Kalau di podcast yang minggu lalu Teh Reni cerita tuh pengalamannya di sana kayak apa. Nah, kalau di sini kan Kang Cecep yang memang di sana, stay di sana untuk magang ini, cerita dong pengalamannya kayak apa sih di sana gitu kan. Apa yang dikerjakan gitu kan. Kalau berbicara tentang pengalaman pengalaman banyak ya, jelas banyak ya. Karena Jepang itu buat Cecep pribadi itu negara yang luar biasa ya. Di samping berapa lama sih Kang di sana waktu di sana? itu kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan di sana. Pengalaman banyak ya, mulai dari kehidupan, kebersihan, kedisiplinan, toleransi dan lain-lain. Nah, nanti mungkin teman-teman yang berangkat ataupun yang minat pengen ikut program buat ke Jepang ini, insya Allah bisa ngerasain hal-hal yang saya sebutkan tadi. Insya Allah terasakan oleh teman-teman gitu. Dan untuk 3 bulan di sana itu semasa 3 bulan kita itu dapat uang saku ya Bu ya. Dapat uang saku. Dapat uang saku untuk internship itu. Dapat berapa tuh Kang kira-kira? Kasih tahu ya. Kasih tahu. Kepo nih kita. Pasti kita anak-anaknya ditunggu ya. Ada tingkatnya juga. Selain dapat pengalaman, pernah ke Jepang, dapat uang saku juga. Nah, itu yang kemarin saya bilang kepoin terus ya gitu. Sekarang langsung aja nih dari akangnya nih. Iya. Penasaran ya semua ya? Iya, pastilah gitu. Untuk uang sakunya di sana alhamdulillah kemarin itu dapat 50.000 yen ya. Itu uang saku ya, bukan 50.000 yen gaji. itu berapa ya kalau dirupiahkan? 50.000 yen kalau dirupiahkan itu sekitar 6.500.000 mungkin. 6 juta. Mungkin untuk yang kurs sekarang kalau naik mungkin bisa sampai 7 juta. Wah. Iya. Nah, itu tuh bisa ya teman-teman enak lah. Kalau yang suka belanja bisa belanja mungkin. Wah. Nah, itu. Iya. Ada lagi mungkin? Tapi itu tuh kan waktu itu Kang Cecep tuh lagi kuliah ya Teh ya. Iya. Ibaratnya ke sana itu lagi praktek lah ya, lagi praktek. Kalau di sini kan kita bayar. Kalau di sana Kang Cecep dibayar teteh-teteh akang-akang. Nah, di sana tuh kan dapat uang saku segitu, sekitar 6 sampai 7 juta mungkin ya Kang ya gitu kan. Kalau untuk makan di sana susah nggak sih, atau misalkan kayak gimana sih caranya gitu. Akan bisa bisa struggle, bisa bertahan di sana gitu ya 3 bulan ya. Survive ya, cara-cara kita survive ya gitu ya. Gampang sih ya. Kalau teman-teman mahasiswa di sini yang udah ngekos udah tahu ya trik buat menghemat dana keluar tuh gimana. Paling kita menginisiasinya dengan masak sendiri Bu ya. Karena kalau misalkan beli kan itu harganya mahal Teh. Bisa sampai 1.000 yen lah kalau beli. Jadi nggak akan cukup uang sakunya kalau dipakai jajan ya. Cukup. Tapi kita nggak bisa bawa pulang. Ternyata Kang Cecep itu menyiapkan uangnya untuk dibawa pulang ya. Gitu kan. Beroleh dong ya. Sadarinya. Itu kalau masak gitu beli bahan bakunya di sana ada yang halal banyak kayak gitu kan? Ada yang halal banyak di supermarket Jepang itu menyediakan yang halal, non halal itu dipisahkan, biasanya ada label di sana. Kalau yang halal dia dikasih label halal, kalau yang haram dia nggak dikasih label. Pokoknya yang halal khusus ada tempatnya satu di situ. Jadi enak sih untuk makanan di Jepang juga kita bisa pilih-pilih ya, bisa milih mana yang halal mana yang enggak, itu bisa. Nah kalau misalkan kita nggak tahu nih bahasa Jepang halal apa atau cara bacanya gimana, kita nanti dikasih tahu atau kita bisa nanya ke pegawai supermarket di sananya gitu. Cukup. Ada tuh
humble ya Teh ya. Oh Humble, iya, humble. iya. Jadi, Ramah ya, ramah ramah banget. banget ya. Ramah. Gimana kan kalau setiap ketemu, hai, Iya. Jadi benar-benar Ramah jangan takut lah sampai. di sana kayak apa namanya kita bakal kesulitan untuk bertanya, untuk komunikasi ternyata di sana asal memang bahasa tapi kan dilatih dulu di Iya. sininya. Bahasa tetap basicnya kita harus menguasai. Iya. Bener. iya saya ikut masak juga di Oh, apartemen. di apa? Cece. Di apa, Bu? Apato. Apato tuh apa itu ya? Apartemen. Oh, apartemen itu Nah namanya. itu Apato. Apato juga itu termasuk fasilitas yang kita dapat dari program ini Teh. Oh, jadi itu Eh, free di sana. Selain uang saku itu ada apartemen, kemudian ada fasilitas kendaraan juga kita dapat dari sana. Alhamdulillah. Nah, Kang Cecep, kalau di sana tuh Kang Cecep prakteknya di mana sih? Di rumah sakit, di rumah atau di mana sih, Kang? Nursing home ya. Itu kemarin itu kalau mungkin kalau di Indonesia itu long term care ya atau LTC ya yang sekarang baru di LTC itu Indonesia. apa? Artinya dia itu Panti jompo bukan sih? bukan. bukan. Dia Bukan. itu klinik perawatan khusus lansia jangka panjang gitu. Jadi perawatan untuk lansia gitu. jangka panjang. Iya, iya. Jadi Nursing home lah ya. nursing home gitu. Jadi orang-orang Jepang tuh nitipin orang tuanya itu nggak cuma nitipin gitu, tapi kesehatannya pun Harus termasuk dijaga gitu, ya, dijaga jadi gitu. harus Jadi bukan kita ngurus kakek nenek aja enggak ya, tapi kita ngurus medisnya juga kita ikut terlibat. Oh gitu. Di sana kegiatannya Kang Cecep itu dari pagi sampai sore. Apakah ada office hour-nya, ada jam kerjanya, atau dari hari Senin sampai hari apa gitu di sana? Kalau jam kerja sama ya Teh. Ya. Gitu. Jam kerja sama kayak Indonesia kurang lebih 8 jam. 8 jam. Senin sampai kalau kemarin mah Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu kita dipakai Sabtu untuk sekolah, Minggu kita libur. Ada Jadi sekolah ada di sekolahnya sana? juga. Kita di sana sekolah bahasa. Ya, Oh, bahasa pendalaman bahasa. pendalaman bahasa tentang dunia keperawatan. Gitu. Di sana. Berarti Kang Cecep di sana itu kerja kayak di klinik mungkin untuk kesehatan ya gitu ya. Prakteknya di sana. Terus megang pasien ke pasien. Megang pasien. Sama aja seperti di sini mungkin ngasih asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan lansia sama kayak teman-teman praktek gerontik lah atau nanti praktek gerontik kurang lebihnya sama gitu. Sama berarti di sana. Dan di sana juga ada sensei Teh. Iya, Ada- kita juga dibimbing juga. Oh, jadi ada pembimbingnya juga ya di sana ya, Teh? pembimbingnya, kemudian ada target pencapaian kompetensi, Oh, ada gitu. logbooknya, walaupun logbooknya itu tulisannya keriting ya, karena pasti dengan menggunakan bahasa Jepang Iya, ya. betul, betul. Tapi kami untuk pelaporan kami sudah disiapkan gitu ya logbook teman-teman yang di sana kita sudah save di prodi gitu. Jadi sama aja ya Teh ya, praktek di sana dengan yang di sini memang benar-benar ada ada SOP-nya, Ada ada sama. tugasnya yang harus dikerjakan sama Iya. mahasiswa juga ya gitu. Nah, mungkin ini ada lagi yang bertanya ya, mungkin ini untuk yang muslim ya terutama. Kalau pada saat ibadah di sana apakah ada break? Waktu itu kan Teh Reni cerita tuh kita disiapkan. Nah, sekarang kalau ke Kang Cecep yang memang di sananya dalam waktu 3 bulan Bener apa terganggu enggak nggak gitu sih ya? gitu ibadahnya itu gitu? Iya. Iya, untuk yang muslim ya, yang sholat itulah ya. Balik lagi, saya tadi sudah berbicara, saya dapat pengalaman toleransi di sana hebat. Toleransi di Jepang itu besar Teh ya. Jadi untuk kita yang muslim itu diperbolehkan, untuk sholat diperbolehkan, sholat ibadah itu diperbolehkan. Orang Dikasih Jepang waktu ya? Memperbolehkan. Bahkan punya tempat spesial ya, kita dikasih ruangan khusus untuk sholat. Oh, untuk dikasih kayak ibadah. musola gitu. Jadi Iya. untuk ibadatnya, Jadi untuk ibadah, ibadahnya kita dapat sama. ruangan gitu, kita dikasih. Benar-benar jadi selain kita juga skill mahasiswa juga terjaga ya Teh ya, terus tapi religinya anak-anak juga tetap kita jaga karena kan Sesuai salah dengan- satu visi Stikes Budi Luhur itu kan religiusnya, jadi kita tidak usah takut. Jadi meskipun di Jepang itu negara yang hektik, yang memang aktivitas tinggi, tapi mereka juga toleransinya Iya. bagus ya terhadap agama Islam. Terus teman-teman kita juga diperkenankan masih menggunakan hijab Iya, ya. yang Kang? Oh, jadi pakai hijab boleh tuh, boleh. Teh? Boleh, yang perempuan pakai hijab boleh. Oh, iya. Untuk ini Kang, untuk sholatnya itu kita nge-break dari waktu istirahat ya Kang ya? Waktu istirahat ya. Dalam satu shift kan ada 2 kali waktu sholat lah. Iya. Ada 2 kali waktu sholat, itu bisa kita nanti bisa minta waktunya. Kita bisa minta waktu dan mereka pasti ngasih waktu untuk kita ibadah gitu. Iya. Jadi asar untuk sholat asar sama Zuhur sama asar. Iya, zuhur sama sama asar. asar. Kang Cecep tuh seangkatan dulu berapa orang ya Teh yang ke sana?
Itu baru waktu apa sih namanya kita lagi merancang ya, lagi merancang program itu baru 5 orang, Oh, 5 orang. baru 5 orang waktu itu yang lulus ya. Nah dari situ kan kita belajar, oh ini gimana nih triknya gitu, terus kita dalami dan alhamdulillah selanjutnya bahkan sekarang tadi ya Teh ya, saya baru melepaskan mahasiswa sekitar 20-an, 20 lebih ya, karena dari prodi D3 keperawatan dan ada ini juga itu ada 20-an itu untuk ke asrama persiapan berangkat nanti di bulan Maret. Oh, di bulan Maret ya, Teh ya. Oke. Jadi nanti Kang Cecep itu yang perdana, tapi setiap tahun kita sudah Iya. mulai mengirim ya, Teh Sudah ya. mulai mengirim dari kelas reguler dan khususnya kalau kelas internasional itu udah pasti Oh, udah. berangkat ke sana. Tapi kita memberikan peluang untuk yang kelas reguler, tapi mungkin yang membedakannya itu adalah waktu ya Kang. Kemarin itu waktu mungkin tidak pas selesai 3 tahun ya, karena memang harus ada kegiatan internship, jadi kurang lebih nambah 1 semesteran ya. Iya. Iya. Tapi kan dapat uang saku, dapat pengalaman Iya, ya. dan pengalaman itu ya, dan tidak akan terlupakan. Pengen balik lagi nggak sih ke sana? Wah, pengen dong. Rencananya gimana nih Kang? Iya, nih Kang pengen ke sana. Rencana adalah balik lagi ke sana, mungkin ya berdoa dulu lah situasi pandemi ini bisa segera teratasi gitu. Nunggu pandemi selesai, insya Allah ada peluang langsung berangkat. Iya. Wih. Karena Kang Cecep ini kan sudah punya ini Teh, punya apa sih namanya itu, punya pengalaman. Itu pasti akan jadi benefit value ya, akan jadi nilai yang tambah ya, nilai yang lebih. Sudah punya pengalaman bahasa juga, pengalaman di sana juga. Jadi insya Allah untuk ke program selanjutnya dari internship itu loncat ke Kaigo ya Kang ya, Iya, untuk iya. magang selama kurang lebih 3 tahun. Nah itu biasanya uang sakunya itu lebih besar lagi. Oh, Itu, Kalau itu, kemarin itu ya, sudah sekitar bukan uang saku ya, sudah masuk gaji. sudah ya? gaji. Sudah gaji itu, iya ya. Kalau uang saku kemarin itu kan sekitar 6 sampai 7 juta. Itu bahkan kalau di user yang lain kan maaf ya. Saya ngasih bocoran ya karena ini Siap, akan siap. lulus yang perdana, Iya, yang yang selanjutnya perdana. sampai ada 13 juta Teh. Oh, ada juga yang 13 Iya. Nggak apa-apa ya Kang, Kang kan Nggak apa-apa sudah ya Kang Nggak ya. apa-apa. nambah pengalaman, kita kan belajar dari angkatannya Kang Iya. Cecep ya. Nah itu kan apa sih namanya uang sakunya itu memang berbeda-beda setiap user Teh gitu. Oke, stop dulu deh Teh. Ini makin enak ya, makin seru ya ngobrolnya, makin rame, tapi kita harus break dulu. Mungkin nanti di season 3 itu kesannya Kang Cecep untuk pertama ikut program Jepang, kedua kuliah di Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, tetap di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Ya, come back to podcast Kampus Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, ini itu sesi yang terakhir ya, Teh ya, Kang ya. Iya. Kalau tadi kan kita banyak bicara banget tentang pengalaman, pokoknya serunya di Jepang seperti apa. Nah, mungkin sekarang kesannya atau kesannya Kang Cecep itu mengikuti program internship itu seperti apa sih? Apakah ada benefitnya? Apakah berpengaruh ke pekerjaan Kang Cecep sekarang di rumah sakit swasta ini gitu? Iya. Ya, saya jawab ya Teh ya. Jawab dong. Pengen tahu nih Iya. kepo ya, apakah Iya. program kita berhasil atau tidak gitu. Dikepoin terus ya. Di kampung. Nah, jadi untuk kesannya ya, kesannya senang ya Teh. Yang pertama sebelum saya lolos mungkin ya, sebelum saya lolos interview itu saya nggak nyangka bakal lolos Teh. Karena banyak ya Bu yang ikut, lumayan banyak ya, ada sekitar 20 orang ya kalau nggak salah ya. Yang ikut seleksi. Yang ikut Iya. seleksi dulu. Nah, yang lolos cuma 5, ya kan termasuk saya. Saya laki-laki sendiri. Oh, dulu tuh Laki-laki yang sendiri. berlima ke sana Teh, Kang Cecep kan ganteng nah ya di sana ya. Alhamdulillah. Angkatannya Alhamdulillah seperti itu. Nah, itu dari situ banyak pengalaman yang luar biasa. Misalnya banyak pengalamannya luar biasa lah. Buat saya itu sangat apa ya? Membanggakan lah buat diri sendiri ya kan. Iya, iya. Saya tidak bisa memberikan prestasi yang lain kepada orang tua saya. Oh iya, benar-benar. Ya itulah yang saya kasih kepada orang tua ya kan, itu income. Saya merinding loh saya. Aduh, Masya Allah. Nah, untuk di Jepang untuk program ini juga di Jepang ini selain kita dapat tadi benefit fasilitas dan benefit apartemen, uang saku, kendaraan, pengalaman, kita juga dapat sertifikat. Oh, ada itu sertifikat ada sudah magang sertifikat, di sana. sertifikat
selama 3 bulan itu di sana tertulis nama saya Cecep Priyatna, sudah melakukan apa saja di sana. Oh, ada kompetensi yang ada dicapainya kompetensi yang ya. dicapainya. Terus dikatakan lulus program gitu, simpelnya. Nah, untuk sertifikatnya sendiri di sini itu bisa dipakai, dipergunakan banyak manfaat lah yang saya rasakan dari si sertifikat itu. Yang pertama itu saya pernah ngelamar di institusi swasta itu ya, institusi pendidikan? kesehatan swasta, bukan instalasi, instalasi kesehatan swasta. Di situ saya ngelamar tanpa STR, jelas belum ada ya, karena saya kan keluar wisuda di tahun 2020 karena yang mundur tadi. Karena mundur karena ikut ke Jepang mundur itu. ikut ke Jepang itu. Terus ngelamar di situ. Singkat cerita saya nggak ada STR, nggak ada Serkom pun belum keluar. Iya. Saya melamar, alhamdulillah diterima. Oh. Itu pas interview itu pertimbangan dari si pengalaman kerja itu. Jadi itu sudah bisa dikatakan pengalaman kerja gitu, meskipun kita bermanfaat ya. bermanfaat bisa sekali kepake. itu di swasta. Nah, untuk di negeri pun itu sama, Bu. Kalau jadi sekarang udah dari yang swasta itu udah keluar. Sudah pindah ke instansi negeri, alhamdulillah. Cari lagi opportunity yang lebih bagus ya. Nah, di rumah sakit negeri. Di rumah sakit negeri, alhamdulillah sekarang. Nah, untuk di rumah sakit negeri ini ada cerita lucu Bu ya. Gimana? Pas interview itu teman-teman yang lain ditanyain materi apa segala macam ya kan. Iya. Nah, pas giliran saya, itu yang ditanya bukan itu. Yang ditanyain itu apa aja di Jepang, gitu. Ternyata mereka juga kepo juga ya. Jepang. Dan itu menjadi nilai tambah mungkin ya, plusnya gitu, nilai plusnya. plusnya dari mungkin kalau pelamar lain mungkin sama gitu kan. Tapi kalau Kang Cecep mah udah punya sertifikat di sana di Jepang, mungkin itu menjadi salah satu daya tarik ya gitu. Jadi kelebihan lah. Terus Kang Cecep waktu itu cerita apa aja waktu sama yang waktu interview itu? Ya semua kita ceritainnya di Jepang sudah apa aja yang dilakukan, terus termasuk gaji pun ditanya, pendapatan ditanya, income kita pun ditanya, fasilitas, terus ya banyak lah macam-macam ditanya. Intinya yang menginterview kita itu kepo banget dengan Jepang gitu. Jadi ya apa sih, memudahkan kita lah dalam berinterview apa segala macam, dalam mencari kerja juga insya Allah memudahkan. Pengen kepo juga nih Ini juga pengen kepo ternyata. Kenapa tadi kan pas interview kan dijelasin tuh yang di interview itu disuruh ngapain apa di Jepang ya. Ada nggak benefit value-nya dari uang gaji itu yang mempengaruhi dari pengalaman Jepang itu kan? Boleh lah kita ya, nggak usah besarannya kita pengen tahu lah gitu. Gimana? Berapa tuh Kang? Untuk income ya kita. Iya, income itu ya. di luar dan lain sebagainya mungkin ya Kang ya. Berarti untuk yang di rumah sakit negeri ini ya. Iya betul. Alhamdulillah sekarang sebutin ya. Sebutin dong. Pengen tahu kan. Sekarang itu kalau bicara angka itu di atas 7. Wow. Hebat ya. Makanya ini tuh udah jadi kebanggaan keluarga dengan kemarin, terus ditambah sekarang penghasilan setelah pulang dari Jepang, setelah bekerja di rumah sakit juga gajinya alhamdulillah ya besar ya. Teh kalau segitu sih besar ya. Untuk fresh graduate itu besar ya gitu. Iya Kang, bisa cerita nggak Kang, itu sertifikatnya itu kemarin itu sempat di wisuda kan ya Kang ya, ada wisuda kecil di sana. Oh di sana setelah selesai program itu ada wisudanya juga. Iya, di sana juga ada wisuda kecil. Jadi lebih ke seremonial ya, seremonial dan juga pelepasan kita itu. Karena orang Jepang tuh biarpun sebentar kalau udah ketemu itu apa sih, mereka udah sayang gitu. Jadi untuk melepas agak berat. Oh, jadi sampai pakai upacara pelepasan ya gitu. Upacara kan? Pelepasan. Nangis-nangisan enggak Kang? Aduh, si kita nenek kakeknya. Nangis, terus klien juga nangis, kakek nenek juga di sana nangis, sama nggak mau berpisah gitu. Udah keep in touch banget ya gitu kan sama Kang Cecep dan teman-teman. Dan alhamdulillah yang kemarin berangkat angkatan saya yang kloter pertama Bu ya, pertama berangkat itu alhamdulillah disukai oleh orang-orang Jepang gitu lah. Disukai. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang nanti berangkat juga insya Allah bisa lebih disukai dari kita, bisa lebih hebat dari kita yang pertama. Ya mudah-mudahan. Ini
ada bekal dari Kang Cecep Iya, soalnya jadi buat adik-adik tingkatnya Kang Cecep itu bisa mencontoh dari Kang Cecep. Di sini kan kita udah share tuh beberapa pengalaman Kang Cecep. Terus buat mungkin adik-adik semua yang ingin ada cita-cita ke Jepang juga bisa menjadi Kang Cecep itu jadikan bukan contoh ya, sebagai apa ya, role model gitu kan untuk pengalaman nanti seperti apa. Nah mungkin Kang Cecep kok nggak berasa ya setengah jam ini, 30 menit ini kok terasa ini banget ya. Iya, Teh gimana? Sebentar, saya nyampein juga. Jadi sebelum kalau Kang Cecep kesana kan dalam program internship ya Kang ya, sebagai mahasiswa. Ini program terobosan baru, kita kerjasama antara government to government, antara pemerintah dengan pemerintah Jepang dengan Indonesia. Ini adalah program baru. Sebelumnya kita itu sudah menyalurkan alumni Teh. Oh jadi yang udah lulus ini mah ya Teh banyak kita di sana ya Kang. Udah banyak banget di sana, ada apa sih namanya itu, tapi tersebar di berbagai macam kota. Ada di Tokyo, kemudian Osaka, ada Kyoto. Iya. Jadi tuh tersebar itu udah ada alumni di sana. Tapi dia bukan sebagai mahasiswa waktu itu udah beres. Jadi programnya magang Kaigo gitu. Jadi untuk program internship ini memang terobosan yang terbaru, mahasiswa sudah bisa praktek di sana. Waktu itu saya pernah lihat di Instagramnya Stikes Budi Luhur ada ya yang Teh Reni ini foto bareng alumninya yang di Masjid Cami Nah bisa dilihat di Instagram kami itu ada. Terus Kang Cecep juga ada sama teman-temannya yang lagi pakai sepeda. Terus ada di apa sih bilangnya rumah sakit bukan sih di sana bilangnya? Nursing home di sana lagi difoto bareng sama staff-staffnya di sana. Staffnya sama kliennya juga Saya diberikan izin untuk mengambil foto waktu itu. Ya kemarin itu di Nagoya ya. Kalau Kang Cecep ini dapetnya di Nagoya. Oh, dapat di Nagoya. Agak jauh ya ke Tokyo. Ke ibu kota Jepang ya. Iya. Tapi Nagoya juga luar biasa ya. Ini rame juga Nagoya gitu, termasuk kota besar dan income-nya pun besar ya. Ini kayak mungkin kalau Tokyo itu Jakarta, kalau Nagoya itu Bandung atau Surabaya gitu ya, atau Medan. Jadi tetap perekonomiannya juga tinggi ya. Tinggi. Kayak yang alumni itu kita ketemunya di Tokyo Teh. Oh di Tokyo. Iya, jadi alhamdulillah saya bangga ya dengan alumni Prodi D3 Keperawatan yang bisa bekerja dan berkarya di Jepang. Mereka menyempatkan diri bertemu dengan kami waktu itu. Kita janjian di Tokyo, kemudian kita janjian di Masjid Cami ya waktu itu untuk saling sharing pengalaman. Ya temu kangen lah dengan alumni yang sudah bekerja di sana, terus berbagi pengalaman juga bagaimana mereka bisa membawa keluarga, mereka nyaman di sana gitu ya. Tapi sesuatu hal yang sangat luar biasa ya waktu itu kami bisa bareng-bareng nengokin juga mahasiswa saya yang lagi magang juga. Karena gini saya ingin make sure gitu anak-anak saya di sana tuh safe aman apa enggak ya, jadi harus ditengokin. Dan nanti pun ya Teh kalau nggak salah dengar ya, saya kalau misalkan ada mahasiswa yang magang ke sana tetap ditengokin sama dosen-dosennya kan. Itu menjadi program kami bahwa kami tidak melepas begitu saja, kami harus ada supervisi dan bimbingan ke sana. Oke. Iya, menarik sekali obrolan kita hari ini ya, gitu kan, sampai nggak berasa nih. Mungkin ini podcast ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk adik-adik semua mengenai program internasional di Stikes Budi Luhur Cimahi. Dan menjadi tertarik. Ya, ada tertarik untuk gabung dengan kita. Nanti akan banyak Kang Cecep selanjutnya yang akan meneruskan di program internasional Stikes Budi Luhur Cimahi. Nah, mungkin Teh Reni, Kang Cecep, podcast hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Kang Cecep juga ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan buat adik-adiknya? Closing statement. Ya, bismillah ya. Buat teman-teman mahasiswa, adik-adik ya gue nyebutnya. Iya, teteh-teteh adik. Buat teman-teman mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi yang calon mahasiswa juga dan calon mahasiswa juga ya. Yang ikut program ini ataupun calon mahasiswa yang minat di program ini, program Go International Stikes Budi Luhur ya, tetap semangat, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut karena nanti ketika kita di sana pun kita banyak saudara gitu ya, banyak alumni dan dosen-dosen kita pun yang udah anggaplah orang tua yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri, mengunjungi ke sana itu hal yang luar biasa gitu. Intinya jangan takut, tetap semangat, berani dan rajin belajar gitu. Selamat bergabung. Selamat bergabung di kampus Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, mungkin
podcast hari ini sekian ya Teteh ya. Sampai jumpa nanti di podcast selanjutnya karena kita tetap di tiap hari Selasa itu jam 9 sampai dengan jam 10 tetap di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Sampai jumpa Sampai minggu depan.